Halo brother, iOS 16.4 versi RC atau rilis kandidat baru aja dirilis oleh Apple. Disclaimer dulu, buat lo yang masih pakai 16.3.1 dan belum ada update iOS 16.4, sabar, karena ini baru versi RC-nya. Versi RC itu rilis kandidat yang artinya satu langkah sebelum versi resminya. Di iOS 16.4 versi RC ini setidaknya ada 5 hal yang menurut gua menarik. Apa aja? Let's go, kita mulai. Kalau lo suka info update iOS dan Apple device, jangan lupa subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis, tis. Oke, yang pertama kita cek dulu size update yang ada di iPhone 11 punya gue. Size update-nya lumayan gede di iPhone 11 ini, 5GB pas, dan ini tentu butuh pakai WiFi. Dan kalau lo juga mau update, nyoba untuk versi RC ini, pastiin lo update pakai WiFi yang stabil dan bagus. Juga jangan lupa sisa storage di iPhone lo minimal 2 kali dari size update-nya. Misalkan di iPhone 11 punya gue ini size update-nya 5GB, jadi minimal harus ada space 10GB. Dan di iPhone gue ini space-nya masih cukup gede, jadi sangat cukup banget buat update ke RC. Untuk build number-nya di iOS 16.4 versi RC ini ada di 20E246. Dan di semua iPhone pasti build number-nya sama jika iOS versinya juga sama. Sementara buat storage di sistem data dan iOS-nya tergolong aman, nggak ada bugs kayaknya. Karena di iOS-nya ini ukurannya 8,84GB dan sistem datanya 5,72GB. Relatif kecil dan relatif normal. Dan buat iOS dan sistem data itu setiap iPhone pasti berbeda-beda tergantung banyak atau sedikitnya aplikasi yang lo install di iPhone lo. Oke, kita lanjut ke 5 poin yang gua highlight di iOS 16.4 versi RC ini. Yang pertama adalah adanya penambahan opsi di software update. Jadi opsi ini diberikan buat lo yang suka atau pengen coba install iOS versi betanya. Kalau sebelumnya buat install iOS versi beta itu kita harus download dulu profile betanya atau beta profilnya. Kali ini si Apple mempermudah usernya yang pengen nyoba versi betanya dengan menambahkan opsi update software ke versi beta pada menu setting update-nya. Jadi kita tinggal aktifin aja pada menu settingnya ini. Gak usah ribet-ribet lagi install melalui web developernya. Tinggal masuk ke menu setting, software update, lalu kita pilih bagian public beta atau bagian betanya ini, lalu aktifin. Nanti ketika ada update-update beta terbaru, maka akan muncul notifikasi kayak halnya di iOS officialnya. Sama aja, prosesnya juga mirip. Lalu yang kedua adalah adanya penambahan beberapa emoji, lebih tepatnya kurang lebih 21 emoji baru, yang diantaranya itu ada shaking head, pink heart, dan like blue heart. Ya memang kelihatannya hal yang kecil, hal yang sepele, tapi bisa menjadi pemanis di iOS 16.4 ini, biar kita makin banyak lagi opsi untuk mengekspresikan perasaan kita lewat emoji yang ada di iOS 16.4 ini. Poin berikutnya adalah penambahan shortcut baru, diantaranya adalah lock screen dan night shift. Jadi shortcut ini cukup berfungsi banget dan berguna banget buat menambah keamanan atau mempermudah akses-akses di aplikasi-aplikasi tertentu. Untuk demonya nanti gua coba akan praktekin di iOS 16.4 versi officialnya ya. Nanti gua contohin biar lo lebih tahu lagi. Poin yang keempat adalah Safari Web Push Notification. Udah ditambahin di iPhone dan iPad. Jadi ketika lo login lewat aplikasi yang ada di web kayak WhatsApp atau Telegram, ketika ada notifikasi baru yang masuk ke Telegram atau WhatsApp yang lo login lewat web khususnya Safari, maka kita bakal tahu karena ada notifikasinya. Lebih mempermudah kita untuk menjalin komunikasi lebih lancar lagi. Poin yang terakhir yang menurut gua menarik di iOS 16.4 versi RC adalah adanya fitur curl pada aplikasi Apple Book. Buat lo yang suka baca-baca buku atau baca-baca file-file lain lewat Apple Book, bakal ngerasain sensasi nge-slide antar halamannya itu kayak di buku asli. Jadi berasa mungkin tujuannya biar lebih realistis lagi. Walaupun tentu feel-nya nggak bakal sama kayak kita nge-slide atau pindah halaman di buku asli di dunia nyata. Tapi ya cukup lumayan lah sentuhan kecil yang bisa menambah imajinasi kita seolah-olah terasa lebih realistis. Nah itu dia 5 poin yang gua highlight di iOS 16.4 versi RC ini. Dan untuk performanya sendiri dari hasil pengujian dengan menggunakan Geekbench 5,
Untuk single core-nya dapat poin 1322, sementara multi core-nya dapat poin 2645. Untuk performa dari GPU-nya dapat skor 7595. Overall, skor ini menunjukkan performa yang masih sangat baik di iOS 16.4 ini. Dan untuk performa atau daya tahan baterainya sendiri, gua ngerasa iOS 16.4 versi RC ini lebih irit daripada iOS 16.4 versi beta 4 yang kemarin yang berasa banget borosnya. Nah, buat lo yang penasaran kira-kira kapan iOS 16.4 versi officialnya rilis, kemungkinan besar iOS versi official di 16.4 ini akan dirilis minggu depan sekitar tanggal 28 atau 29 Maret kalau di Indonesia. Jadi lo sabar aja menanti iOS 16.4 cuman beberapa hari lagi. Tapi buat lo yang udah pengen ngebet banget nyobain iOS versi ini, lo bisa coba install iOS 16.4 lewat beta profile dengan mendownload versi RC-nya. Linknya ada di deskripsi, nanti gua sertakan ya. Dan buat lo yang udah nyoba iOS 16.4 versi RC-nya di iPhone lo, coba lo ceritain aja di kolom komentar gimana pendapat lo iOS 16.4 versi RC ini. Juga sertakan informasi iPhone apa yang lo pakai biar kita nambah wawasan dan bisa sharing sama teman-teman yang lain. Oke, itu aja informasi yang bisa gue share. Jangan lupa bagikan video ini sebanyak-banyaknya karena kadang kecil untuk kita namun berarti besar buat yang lain. Thank you for watching. I'll see you. Bye bye.